Yang kita pikirkan itu bukan mati, yang kita pikirkan itu setelah mati itu kita mau kemana. Kalau kita sempat mewakafkan harta kita, Ustaz Somad, beda wakaf sama sedekah itu apa? Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan asrama seluas 2 hektar tunai. Itu namanya wakaf. Rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Itu namanya wakaf. Tapi kalau dia bentuknya untuk bayar listrik, itu infak, karena dia habis. Untuk beli lilin, infak, karena setelah dibakar habis. Tapi yang nomor 3 itu tidak mesti uang. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodakoh. Inilah yang paling ringan. Yang bisa kasih tanah, kasih tanah. Nggak bisa ngasih tanah, kasih listrik. Nggak bisa juga ngasih senyum. Makanya kotaknya jangan ditulis kotak sodakoh. Nanti pas lewat orang senyum aja. Mohon Pak, ini ada sodakoh untuk kelas. Mana dia ini? Tapi masih lumayan senyum pun mau. Ada yang lebih parah lagi. Ngasih tanah wakaf enggak, ngasih sodakoh enggak, ngasih senyum enggak. Tiba-tiba datang ke pesantren, kritik sana kritik sini. Ini kelihatannya dindingnya ini kenapa nih ini. Kalau ada orang model begini, kepalanya jedutkan ke tiang, karena otaknya miring, mesti diluruskan. Kita ini adalah hamba Allah, mengabdikan ilmu harta nyawa kepada Allah, karena semuanya adalah titipan Allah. Kalau Allah mau ambil, tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha', biadikal khair. Habis semuanya, akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah mati ini kita nggak tahu. Saya dengan ibu, saya dengan bapak, saya dengan adik-adik, terserah aja. Mau saya duluan, bapak ibu belakangan, jangan. Kita ini semuanya sudah menjadi suratan takdir Allah. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tak dapat ditunda walaupun sesaat, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Saya nggak kaya Pak Ustadz, uang saya nggak banyak Pak Ustadz. Ada satu kesempatan bagi yang tidak kaya. Saya bukan tuan guru Pak Ustadz, ilmu saya nggak ada Pak Ustadz. Masih ada satu kesempatan. Kaya enggak, tuan guru enggak, pejabat enggak, polisi enggak, tentara enggak, ustadz bukan. Ada satu kesempatan, waladun solihun, anak yang soleh. Ibu mau anaknya kaya? Mau. Bapak mau anaknya pejabat? Mau. Ibu mau anaknya wanita karir? Mau. Tapi mabuk sakau? Nggak mau. Kita selalu berdoa pagi petang siang malam, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan anak-anak kita ini jadi anak yang soleh dan solihah. Hai Umar bin Khattab, ya tolong hukum anak saya, ini anak durhaka, melawan kepada saya. Kata Umar bin Khattab, mana anakmu? Sini. Umar bin Khattab orangnya bijaksana, dia nggak langsung hukum, dia tanya dulu. Anak, iya, ada yang mau kau sampaikan? Ada. Umar bin Khattab, silakan. Kami sebagai anak ini punya hak nggak terhadap orang tua kami? Ya. Apa hak kami? Diberi ibu yang solihah. Yang kedua, nama yang baik. Yang ketiga, makanan yang halal. Itu hak anak. Apa kata anaknya? Ibu saya tidak solihah, nama saya kumbang, makanan saya riba. Apa kata Umar bin Khattab kepada orang tua yang mengadukan anaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa 'alaik. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu daripada anakmu durhaka kepadamu. Jadi kalau dulu ada anak durhaka, ternyata dulu lebih ada namanya bapak durhaka dan ibu durhaka. Siapa itu? Yang tidak memberikan amanah
tidak mengajarkan Quran, tidak mengajarkan nahwu sharaf, tidak mengajarkan kitab kepada anak, sehingga anak menjadi durhaka. Tapi saya kan nggak ustadz, saya nggak tuan guru, saya nggak ulama. Serahkan ke pondok pesantren, selamat mereka dunia, selamat mereka akhirat, sesuai dengan doa yang kita ajarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab